Eee, Tadi saya membantah kalau saya disampaikan kalau saya sebagai artis yang dibayar dan kebanyakan uang itu buat bayar artis-artis. Jadi kalau artis yang lainnya saya nggak tahu. Terus, rumah-rumah saya coba untuk cari tahu juga rumahnya juga sudah habis juga tergadai karena dia pinjam uang, uangnya itu untuk membayar semua jemaahnya. Jadi menurut saya melihat masih ada, tanggung jawab yang dilakukan dari Hananias. Di sini saya bukan untuk membela, ini saya hanya menjelaskan apa yang mau disampaikan saat itu klien saya saat itu ke publik, cuma khawatirnya kalau dia sampaikan pasti dia akan disampaikan nggak bener aja gitu. Jadi walaupun saya udah bukan kuasanya lagi, tapi saya mencoba untuk membantu apa yang dia mau sampaikan. Artinya tim legal ini menganggap ini permasalahan individu bukan corporate gitu. Apa gimana? Dibantu bang? Ya, kalau terkait persoalannya sebenarnya mungkin analisis sementara ya. Kami juga belum mengetahui soal keuangan, itu lebih kepada biaya operasional yang membengkak. Karena ada peristiwa di Februari tadi yang disampaikan inaktif visa dan sama biaya selama masa perang. Jadi gagal berangkat itu menimbulkan biaya yang cukup besar ya. Itu. Jadi itu yang disampaikan kepada kami. Secara laporan keuangan kami juga belum pernah lihat kan karena yang hasil audit eksternal maupun internal. Jadi artinya kesimpulan bahwa ini dipakai pribadi atau fraud atau sebagainya tentu kami belum bisa pastikan. Kurang lebih gitu. Kak Ica, terkait kabar Kak Ica pernah ikut berangkat juga lewat kanannya seperti yang Oke. Amerika kan sebagai VA ya. Ini sedang ramai ya, sampai di beberapa. Saya sampaikan aja bahwa sekitar Februari itu Kak Ica itu udah bantu cukup besar ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke para penyidik. Di rekening korannya Hanania itu ada transferan dari Kak Ica mungkin jumlahnya cukup besar ya, miliaran. Itu. Jadi kalau disampaikan saya di endorse, Ya. saya dibayar, itu saya sangat membantah itu semua salah. Saya pada saat itu memang memposting, tapi saya memang mau berangkat pergi umroh. Saya mau berangkat pergi umroh, lalu dia bilang, "Kak, aku kasih potongan ya 5 juta rupiah." Nah, kalau dari red card saya 5 juta ya nggak worth it dong, saya mau posting. Tapi karena dia teman saya, ya udah saya anggaplah ya udah deh saya bantu. Saya memang mau bikin postingan, ya udah saya tag lah Hanania. Jadi kalau dibilang saya di endorse, saya brand ambasadornya, kita selaku tim legal itu menerima uang banyak. Iya. Nah, jadi kalau sudah nanti laporan polisinya masuk di Polda Metro Jaya kan sudah banyak tuh membuat laporan polisi. Nanti kan mungkin pihak kepolisian berhak untuk membuka mutasi rekeningnya seperti yang disampaikan Bang Putra. Mungkin banyak mutasi rekening justru dari saya kirim, saya memberikan bantuan miliaran untuk Hanania gitu. Iya. Pada akhirnya memberikan bantuan dengan nilai yang tidak cukup tidak cukup kecil ya, artinya besar. Kenapa sih Kak? Apakah memang murni ya karena pertemanan atau mungkin ada apa yang mungkin buat Kak Ica tergugah untuk bantu? Tadi saya membantah kalau saya disampaikan kalau saya sebagai artis yang dibayar dan kebanyakan uang itu buat bayar artis-artis. Jadi kalau artis yang lainnya saya nggak tahu, tapi kalau saya tidak dibayar, saya tidak di endorse, tapi pada saat itu saya mau berangkat. Pas mau berangkat dia mau memberikan potongan ke saya 5 juta rupiah dan memang saya memposting itu atas dasar karena Hanania itu ownernya adalah teman saya juga. Saya bantu-bantu bisnis orang karena saya tidak mengetahui dan melihat hal ini akan terjadi. Lalu kalau dibilang saya dibayar, itu saya bantah berat karena semua. Ya, nanti teman-teman bisa tanyalah di rekening koran itu ada Justru pada sekitar saat permasalahan ini saya Februari, banyak ya? membantu gitu. Tapi mengetahui nggak apa sih alasan Hanania itu dilakukan penipuan? Karena dari statementnya di Polda juga dikatakan kalau ini dipakai untuk gali lubang untuk trauma gitu. Itu tadi yang seperti saya sampaikan, yang saya ketahui dan sepertinya yang owner kemarin titipkan cerita, saya pingin ceritakan itu apa adanya dan sepertinya masih make sense ya. Jadi mungkin bisa cek juga di rekeningnya nanti kalau pada saat
ada laporan polisi ini, apakah benar? Saya juga tidak tahu faktanya. Apa yang saya sampaikan itu karena apa yang disampaikan dari owner, karena adanya force major yang terjadi di bulan Maret, perang itu, dan akhirnya dia harus bertanggung jawab puluhan miliar di situ karena dia mencoba untuk menerbangkan jamaah-jamaah yang saat itu tertunda dan tidak bisa flight ke Indonesia, karena saat itu juga saya salah satu orang yang di Terakhir situ Terakhir pulang. di situ dan tidak bisa dengar-dengar saat itu saya tidak bisa flight, tapi alhamdulillah karena penerbangan saya Garuda saya bisa flight, yang lainnya itu tidak bisa flight, benar-benar tidak bisa flight. Makanya waktu itu saat itu owner sempat memposting dan nge-tag Emirates, Kemenhaj untuk minta bantuan, ini gimana nih kok kita yang harus bertanggung jawab semua, duit dari mana, sedangkan keuntungan dari travel itu kan sangatlah tipis ya. Terus kalau dia harus bertanggung jawab 11 hari dengan jamaah yang katanya 800 orang, itu kan cukup besar gitu. Maka dari itu dia mencoba untuk menutup uang yang ada, akhirnya tidak tertutup, alhasil menjadi seperti ini. Itu yang saya ketahui, yang katanya seperti itu, makanya saya sampaikan apa adanya yang disampaikan dari owner aja. Berapa lama mengenal sosok owner sendiri? Oh, kalau teman saya kenal sekitar sudah 2 tahun. Apa memang dari 2 tahun itu memang sudah kenal beliau sebagai pengusaha travel atau seperti apa sih Kak? Atau Sebagai pengusaha travel aja. Memang kan teman-teman yang lain kan pada berangkat dengan Hanania, maka dari itu saya juga kemarin sempat kakak saya pakai Hanania dan so far oke. Dan saya merasa ini adalah perusahaan besar dan perusahaan yang bagus, yang amanah, karena saya sendiri udah beberapa kali dengan Hanania dan so far oke. Ya mungkin ada permasalahan sedikit tapi itu semua masih oke lah, karena kan semua nggak ada yang sempurna gitu. Catnya mas selama ini pakai kakaknya, adiknya catnya sama oke. Lalu pada akhirnya awal seperti ini, merasa sedih nggak sih? Oh, saya sebenarnya nih ya, kenapa saya juga salah satunya kita menarik diri atau mengundurkan diri di sini atas dasar hati nurani saya yang saya juga nggak kuat, nggak tega. Banyak yang mendm saya, Kak, kita udah kumpulin duit dari jauh-jauh hari, dari bertahun-tahun untuk orang tua saya bisa umroh. Rasanya saya kalau saya dibayar miliaran itu saya kasih untuk mereka. Saya bilang ya, Bang, kalau kita dibayar ini miliaran, Bang, miliaran itu kita kasih, kita buat mereka gitu. Karena kan kita kan kerja bukan karena uang aja kan gitu. Dengan adanya kayak gini rasanya, wah, zolim gak nih ya kalau kita terus membela walaupun ada hak-hak dari owner yang bisa disampaikan atau dari secara hukum yang bisa dibela gitu. Sebenarnya bisa kami lakukan, cuma rasanya hati saya juga agak berat gitu untuk melanjutkan ini semua. Dengan mundurnya Persia ini kan salah satu bentuk tidak ingin juga menyakiti hati umat yang lain dalam artian korban-korban. Tapi kan di hari waktu di SPKT Polda itu sudah putus kuasa, tapi kan waktu itu Bang Andi masih mendampingi. Nah, itu tuh. Bentuk apa nih? Bentuk rasa kasihan atau apa gimana Bang? Oke. Waktu itu kan memang pada dasarnya di tanggal 28 ya. Apa? Oke. Di 28 itu memang niatan daripada jamaah itu untuk dimediasi di Polda Metro. Nah, karena waktu itu kami sebagai tim legal, kami itu belum pernah sama sekali mendapatkan kuasa hukum untuk pendampingan ya. Nah, makanya kami dampingi Mas Farhan itu pada waktu itu karena keinginan jemaah memang ingin dimediasi tuh di Polda. Tapi kita sampai nggak tahu ternyata memang dibuatin LP pada waktu itu. Kenapa kami mendampingi pada saat itu? Waktu pada saat di BAI Mas Farhan pun kami nggak mendampingi ya, gitu. Karena memang sebatas bahwa kami ini tim legalnya gitu loh. Bukan kami mendapatkan kuasa untuk melakukan pendampingan terhadap perkara hukum yang sedang dijalani oleh Mas Farhan itu. Maka dari itu mungkin teman-teman bisa lihat di situ lawyer-lawyer dari Persia nggak terlalu banyak berbicara kan, karena saya minta kemarin kan kita paginya sudah membuat surat pengunduran diri tanggal 28 Mei pagi, kita benar-benar nggak tahu kalau itu siangnya dibawa ke Polda Metro. Kita nggak tahu, akhirnya Yusra menghubungi saya, Kak, ini Farhan dibawa ke Polda Metro. Karena saya sedikit jelaskan karena memang
pada awalnya itu nggak ada niatan kita mau ke Polda ya. Iya, betul. Awalnya itu kita, si Farhan menghubungi saya, dia mau datang memang menyampaikan bagaimana sih sebenarnya kondisi mereka. Dia mau menyampaikan terkait dengan tawaran opsi apa sih yang harus disampaikan ke jamaah. Tapi jamaah kan memang ada yang nggak menerima, akhirnya dikirimlah dia ke Polda Metro. Tapi kalau saya sih menyampaikan hingga saat ini, si pihak Hanania itu rasanya kalau saya pribadi masih mau bertanggung jawab. Karena kenapa ya, kalau misalnya dia tidak mau bertanggung jawab, mungkin saja dia hilang begitu aja kan, tapi dia masih muncul pada saat itu. Saya rasa seperti itu ya. Tapi dari kondisi Farhan sendiri seperti apa ketika di SPKT itu sendiri, Bang, mungkin situasinya kan cukup Ramai ya Bang, kan di proyek itu ya kisruh ya. Itu kita dampingi atas dasar kemanusiaan ya, karena teman ya gitu. Tapi saya minta untuk teman-teman untuk apabila dimintakan untuk apa yang harus disampaikan, rasanya saran saya kurang pas, diam aja dulu gitu, karena kita hanya mendampingi atas dasar teman dan kemanusiaan aja. Dan tadi pagi 85 mitra melaporkan bahwa si Joli itu ke SPKT Polda Metro Jaya terkait kasus yang sama, hal yang sama, tapi kan dia disatukan. Bagaimana kan udah jatuh ke tangga, busuk lagi, diinjek-injek lagi. Ya, kita hormati semua proses yang sedang berjalan aja. Gitu. Saya juga kan di sini kan selama, makanya tadi saya tanya ke teman-teman apa yang kalian ketahui sejauh ini, sudah cek apanya, kenapa hal ini bisa terjadi. Kita kan juga tidak terlalu dibukakan persis gitu. Saya Jadi rasa kalaupun misalnya ada laporan-laporan yang masuk ke Polda terkait dengan Hanania, itu mungkin bukan kapasitas kami untuk menjawab itu, karena memang laporan kita belum tersebut dapat belum ada kuasa. dari kami. Seperti itu ya, kalau dari saya. Terus Kak, kalau untuk sikap Persia sendiri, akankah kalau ada dari pihak baik itu perusahaan maupun pihak korban ini minta bantuan secara hukum bagaimana? Bentar. Sikap Persia sendiri. Korban. Ya, dua pihak lah, salah apapun. Sebenarnya begini, kalau kita dalam artian korban ingin meminta bantuan, kode etik itu nggak mengharuskan Iya, kita untuk benar. mendampingi korban. Karena kenapa? Kami memang telah sebelumnya menjadi legal corporate daripada Hanania. betul. Kecuali sebelumnya kami Ya. tidak pernah menjadi Nah, legal corporate dari Hanania, mungkin secara kode etik masih boleh ya. Cuman karena sebelumnya kami ini adalah legal corporate dari Hanania, alangkah lebih baiknya di kode etik kita adalah ya tidak mengambil setelah itu dari pihak korbannya. Ya, Ada itu aja. permintaan dari pihak Hanania nggak Pak untuk menjadi kuasa hukum di perkara ini? Gimana? Ada permintaan dari Hanania sendiri untuk Persia menjadi kuasa hukum di perkara ini? Ada. Ada. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini handphone siapa? Rasanya hati saya agak berat gitu untuk mengambil ini, karena di sini korbannya bukan cuma satu, korbannya banyak, dan saya rasanya membaca DM semua orang yang bercerita kepada saya, hati nurani saya nggak kuat gitu untuk membela dari sisi hukum, walaupun pasti akan ada celah hukum untuk pembelaannya, gitu sih. Sudah? Oke, terima kasih. suka bisikan gitu. Putus-putus ya. dan memang kita nggak tahu. Iya loh, gue nggak tahu loh. Jadi gue benar-benar nggak tahu itu di Polda Metro yang dibawa. Lagi mau direkam. Rapat dong, rapat. Satu, dua, tiga, tahan. Sebelah sini kan? Kanan. Sholat ya. Ya, kan. Sini Kemudian